Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misteri Ahmad, teman-teman. Kali ini kita nanti akan meliput makam dari Sekona Mbah Kholil Bangkalan Madura ya. Tapi sebelum ke Madura, kita harus menyeberangi dulu Selat Madura atau dengan Selat Pulau Jawa ya. Ini kita akan melewati jembatan yang dinamakan Jembatan Suramadu yang menghubungkan dari Pulau Jawa ke Madura, teman-teman. Panjangnya kalau tidak salah kira-kira sekitar 5 sampai 7 km ya, teman-teman. Dan nanti kita akan sampai di Madura sana melewati jembatan yang sangat panjang ini yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Adanya pondok pesantren di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, disebut tak lepas dari sosok Sekona Kholil Bangkalan. Mbah Kholil juga disebut sebagai Bapak Pesantren Indonesia, teman-teman. Ini adalah jembatan Suramadu yang kita lewati. Kita tidak bisa melihat dari luar, kita melihat dari dalam bus karena tidak boleh berhenti. Dan juga ini cuaca juga hujan deras ya, teman-teman. Jadi kita melihat dari dalam bus, meliput dari dalam bus untuk melihat pemandangan sekitar di jembatan Suramadu ini, teman-teman. Kanan kiri kita adalah air ya, yaitu adalah puncaknya dari tali penyangga jembatan Suramadu yang menghubungkan besi-besi seling ya, yang juga untuk memperkuat jembatan itu. Dan roda 2 juga bisa melintas di sekitar kanan kiri karena dibuat jalur khusus sepeda motor, dan yang di tengah khusus jalur roda 4, truk, bus atau dan sebagainya, teman-teman. Jembatan ini sangat kuat sekali dan kita dilarang berhenti di tengah-tengah ya, karena kita menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, teman-teman. Ini kita hampir sampai di seberang, yaitu masuk di Pulau Madura. Bahkan kecepatan melewati jembatan juga sudah diatur, bahkan sudah diatur oleh lalu lintas dari kepolisian lalu lintas ya, terutama di jalur-jalur seperti jembatan seperti ini kita harus mematuhinya. Oke, teman-teman, ini kita sudah hampir sampai di Pulau Madura. Nanti kita akan meliput di sana, yaitu makam dari Sekona Mbah Kholil Bangkalan Madura. Oh ya, teman-teman, ini kita bersama rombongan ziarah dari Jawa Tengah ya, tepatnya dari Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toro, Desa Keranggan-Harjo, Dusun Gelonggong, yaitu jamaah Yasin Al-Mubarok, teman-teman. Semoga perjalanan religi dan perjalanan ziarah kali ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, teman-teman, kita memasuki Pulau Madura. Ini adalah pintu gerbang Pulau Madura habis dari penyeberangan jembatan Suramadu. Ini adalah pulau di mana dilahirkannya ulama besar Indonesia, yaitu Sekona Kholil Bangkalan. Kita sudah berada di tempat parkir bus. Cuaca juga masih hujan, teman-teman ya, jadi kita agak sedikit tergesa-gesa atau tapi hati-hati, tapi
semoga tidak terjadi apa-apa. Ini adalah masjid dari Syekhona Khalil Bangkalan, juga di situ dimakamkannya Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan lahir pada hari Selasa 14 Maret 1820 Masehi atau 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah di Bangkalan, Madura. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif yang merupakan seorang kiai di Kampung Senenan, Kemayoran, Bangkalan. Syekhona Khalil mempunyai silsilah yang tersambung sampai ke Sunan Gunung Jati. Sebelum Syekhona Khalil lahir, pemerintah Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van der Capellen mengawasi segala aktivitas penduduk kota Bangkalan, terutama aktivitas berdagang antar pedagang Madura dan Pasuruan yang berdatangan melalui pelabuhan Surabaya. Saat itu masyarakat tidak dapat berbuat banyak, teman-teman. Tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan seorang pemimpin lokal Bangkalan, Sultan Bangkalan II, hanya berperan sebagai bawahan Raja Belanda. Hingga tahun 1820-an, masyarakat mengharapkan adanya ulama besar asal Madura yang mampu memberikan ilmu agama. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengirimkan anak-anak ke pondok pesantren di tanah Jawa. Sejak Syekhona Khalil kecil, ayahnya memperkenalkan sebagai tradisi keislaman, seperti di kegiatan baca sejarah ringkas keluhuran keagungan Nabi Muhammad SAW melalui karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beranjak remaja, Kiai Abdul Latif membawa putranya tersebut ke pondok pesantren Langitan di Tuban yang terkenal dengan ilmu tata bahasa. Sang ayah menitipkan kepada pengasuh pesantren bernama Kiai Haji Muhammad Nur. Pondok itu juga telah melahirkan beberapa tokoh generasi pertama NU, di antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Samsul Arifin. Ini adalah makam dari Syekhona Khalil Bangkalan, teman-teman, yang juga berada di samping masjid. Inilah pusaranya, teman-teman. Banyak sekali peziarah yang berdatangan dari Madura sendiri, bahkan juga dari luar Pulau Madura, yang dari Jawa juga sangat banyak sekali yang berziarah ke daerah Bangkalan, Madura, teman-teman. Juga beliau berputra Mbah Munawar Khalil yang berada di Menduran, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan, yang menyebarkan agama Islam di wilayah Menduran, Kecamatan Berati dan sekitarnya. Ini adalah ornamen-ornamen masjid yang sangat indah sekali, teman-teman, yang berada di Masjid Syekhona Khalil Bangkalan. Juga tadi sampingnya adalah makom beliau. Syekhona Khalil memiliki karya seperti kitab berbahasa Arab karangannya yang bertajuk As-Silah fi Bayan An-Nikah. Kitab ini membahas perihal fikih pernikahan. Ini dari rombongan peziarah yang dari Pulau Jawa, juga termasuk rombongan saya, teman-teman, yang tepatnya dari daerah Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toro, Desa Keranggan Harjo, Dusun Longgong, khususnya dari RT 3 RW 3, yang juga ini kita berziarah setiap 2 tahun sekali ke para waliullah yang ada di Pulau Jawa. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah bisa merambah sampai ke Pulau Madura, teman-teman.
dalam masjid ini juga sangat indah sekali kaligrafi, bahkan ornamen-ornamen yang dibuat oleh pengurus masjid atau perawat masjid, teman-teman. Luar biasa sekali. Demikian ulasan mengenai Syekhona Khalil Bangkalan yang dijuluki sebagai Bapak Pesantren Indonesia. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di channel Mr. Yama, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.